Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan busana ready to wear melalui upcycle limbah denim dengan teknik rush dyeing berbasis estetika grunge subkultur sebagai upaya sustainable fashion. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maisa Nazri Firdaus dengan NIM 1060523026 dari kelas KR 4702B dengan topik TA perancangan produk fashion berkonsep sustainable fashion dengan dosen pembimbing Ibu Arini Arumsari. Di bab 1 membahas tentang latar belakang, krisis lingkungan yang ditimbulkan oleh industri fashion secara nyata tercermin pada salah satu material yang paling populer di dunia yaitu denim yang proses produksinya dikenal sebagai salah satu limbah yang banyak dihasilkan. Denim merupakan material tekstil yang memiliki karakteristik yang kuat dan tahan lama, menjadikan bahan ini banyak diminati oleh berbagai kalangan di masyarakat. Namun industri denim juga menghasilkan limbah yang signifikan, salah satunya Bandung sebagai pusatnya, di mana data menyebutkan bahwa 94% produksi tekstil Indonesia terpusat di Pulau Jawa, khususnya Bandung sebagai pusat utamanya. Penggunaan material yang tidak ramah lingkungan serta pengolahan limbah sisa produksi tidak optimal serta produk yang memiliki kualitas rendah dengan daur hidup yang sangat singkat turut memperburuk kondisi ini. Kegiatan usaha konveksi menjadi salah satu limbah yang banyak dihasilkan, di mana besar jumlah dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh skala produksinya. Permasalahan limbah tekstil yang menjadi bagian dari krisis sistem fashion inilah yang kemudian melahirkan pendekatan upcycling sebagai alternatif yang bertanggung jawab. Menurut MacArthur menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki siklus produksi adalah dengan menggunakan daur ulang tekstil, yaitu tekstil upcycle dengan pemanfaatan kembali denim melalui metode upcycling yang bertujuan untuk mengolah material yang bersumber pada limbah sisa produksi agar menjadi nilai yang tinggi. Skala bentuk kegiatan mampu menekan jumlah dan laju pencemaran lingkungan akibat limbah. Pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kategori kegiatan sustainable. Pendekatan yang diterapkan bersifat inovatif dan mengeksplorasi berbagai pengolahan kain denim guna menghasilkan produk fashion yang memiliki daya tarik estetik yang tinggi. Kemudian meskipun demikian, pengolahan limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki material tersebut. Padahal limbah kain denim dapat diolah menjadi beragam produk fashion yang baru melalui teknik upcycle apabila dilakukan dengan benar. Kegiatan ini mampu menekan pengurangan pencemaran lingkungan, memperpanjang usia pakai material, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku. Melalui fenomena dan penelitian sebelumnya, dapat penawaran solusi penerapan metode upcycling pada limbah denim sisa produksi konveksi dengan mengeksplorasi 3 teknik pengolahan permukaan kain, yaitu dengan rush dyeing, slashing, dan juga distress. Ketiga teknik ini dipilih secara visual, mampu menghasilkan tekstur dan karakter material yang unik dan sejalan dengan unsur rupa dan prinsip desain, sekaligus memperkuat identitas estetika yang diusung sesuai dengan pendekatan estetika yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada konsep busana grunge. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil, tetapi juga menghasilkan produk fashion yang memiliki nilai estetika yang tinggi, nilai fungsional dan ekonomis, serta identitas subkultur yang kuat, sekaligus memberi solusi nyata terhadap permasalahan limbah
tekstil industri konveksi lokal di Indonesia, khususnya di daerah Tamim, Bandung, yang kini masih belum ditangani secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi limbah dari sisa produksi konveksi di Jalan Tamim, Bandung sebagai material yang layak untuk diolah kembali melalui pendekatan upcycling guna mengurangi penumpukan sampah tekstil di tempat pembuangan akhir. Lalu yang kedua, mengeksplorasi dan menerapkan teknik rush dyeing, slashing, dan juga distress sebagai metode pengolahan limbah sisa produksi konveksi menjadi material baru yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Lalu yang ketiga, perancangan produksi produk fashion ready to wear berbasis limbah denim dengan pendekatan estetika grunge sebagai solusi yang nyata terhadap permasalahan limbah tekstil konveksi lokal. Dengan manfaat penelitian ini memberikan solusi yang nyata bagi pelaku usaha konveksi di Jalan Tamim, Bandung dalam pengolahan limbah denim sisa produksi yang selama ini belum ditangani secara optimal. Lalu yang kedua, menghasilkan produk fashion ready to wear yang berbasis limbah denim yang memiliki nilai estetika, fungsional, dan juga ekonomi yang tinggi sebagai bukti limbah tekstil dapat diolah dan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat dan perilaku industri fashion lokal melalui pemanfaatan kembali limbah tekstil yang ada di sekitar mereka. Di bab 2 kita membahas tentang penelitian terdahulu. Penelitian milik Rifa Dahabiyah, yaitu penerapan metode upcycling dengan pengolahan limbah denim sisa produksi konveksi warung jeans di tahun 2025. Penelitian ini membahas pengolahan limbah potong denim dari sisa produksi konveksi menggunakan metode upcycling untuk meningkatkan nilai estetika, ekonomi, dan juga fungsional material tersebut. Teknik yang digunakan fabric manipulation berupa slashing, patchwork, dan stitch and slash dengan pendekatan eksperimental dan kualitatif. Hasil penelitian menghasilkan produk busana ready to wear deluxe yang memanfaatkan limbah denim secara optimal. Lalu penelitian ini relevan karena menjadi acuan utama dalam pendekatan pemecahan masalah limbah sisa produksi industri lokal sekaligus menjadi pembanding langsung terhadap penelitian yang sedang dikembangkan. Setelah penelitian milik Kun Salsabila, yaitu penerapan teknik rush dyeing dengan menggabungkan teknik surface design lainnya yang diaplikasikan dengan lembaran kain tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknik pewarnaan rush dyeing untuk menghasilkan motif alami berbasis oksidasi logam pada lembaran kain. Pendekatan yang dilakukan adalah eksperimental dengan luaran berupa lembaran tekstil yang memiliki nilai kebaruan. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah kain berserat halus seperti primasima, linen, poplin. Penelitian ini relevan sebagai acuan dasar penerapan teknik oksidasi logam pada kain dalam konteks eksplorasi tekstil. Perbedaan yang terjadi gap antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dikembangkan terletak pada jenis yang digunakan. Ada penelitian dari Oriza, Anggun, dan kawan-kawan yaitu sustainable melalui upcycling limbah denim dengan teknik pewarnaan tekstil ramah lingkungan tahun 2025. Penelitian ini mengkaji pengolahan limbah produk denim melalui metode upcycling yang dikombinasikan dengan teknik pewarnaan ramah lingkungan termasuk rush dyeing, patchwork untuk menghasilkan produk baru yang bernilai tinggi secara visual. Pendekatan yang digunakan adalah eksperimental dengan luaran berupa produk tas dan outer. Penelitian ini relevan sebagai dasar teori upcycling denim dan pentingnya pengolahan limbah tekstil yang tidak merusak lingkungan. Adapun gap yang ditemukan adalah teknik fiksasi warna. Dalam penelitian tersebut masih menggunakan baking soda, sedangkan penelitian yang sedang dikembangkan mengisi celah tersebut dengan metode fiksasi menggunakan larutan cuka dan garam. Di bab 3 kita akan membahas data primer.
Salah satunya adalah, data observasi. Observasi dilakukan di konveksi Tamim, yang bertepatan di Dekui Jeans yang merupakan unit usaha produksi denim yang memiliki cakupan pasar yang relatif besar. Lalu ada Bespoke Project Bandung. Ini merupakan salah satu brand yang mengombinasi keahlian craftsmanship, denim tradisional dan estetika dekonstruksi. Lalu studio dokumen, di sini ada S-Studio, merupakan salah satu brand yang menerapkan teknik crash dyeing. Lalu ada Denim Up, adalah salah satu brand denim di Indonesia. Kain adalah brand sustainable brand fashion dengan teknik manipulation slashing. Lalu ada Personal Soul, adalah merek asal Tiongkok yang memiliki identitas estetika grunge. Lalu ada data wawancara dilakukan di konveksi Tamim dan bertepatan di Dekui Jeans. Selanjutnya eksplorasi. Teknik crash dyeing dibagi menjadi dua, ada dengan campuran cuka dapur dan juga ada dengan campuran garam. Lalu eksplorasi lainnya ada distress dan juga slashing. Selanjutnya kesimpulan dari eksplorasi teknik crash dyeing yang menggunakan cuka dapur terbukti menjadi metode paling efektif yang menghasilkan estetika grunge pada material denim. Sebaliknya, yang menggunakan garam dapur terbukti kurang efektif sehingga visual yang dikeluarkan terlalu halus hingga ada yang tidak keluar sama sekali dan tidak cukup kuat untuk merepresentasikan karakter grunge. Lalu distress menggunakan gerinda mini dengan sudut rendah pada denim non-stretch bergramasi 8 oz terbukti metode yang paling terkontrol dan menciptakan efek dekonstruksi khas grunge. Sebaliknya, penggunaan material denim yang stretch terbukti tidak compatible dengan teknik ini karena bersifat elastis dan menyebabkan benang yang mengkerut dan hasil robekan yang tidak teratur. Lalu slashing pada tumpukan kain perca denim ini dengan lapisan utama bergramasi 10-11 oz terbukti berhasil dan efektif secara struktural. Dengan teknik ini menghasilkan tekstur rumba yang tebal dan menonjol sehingga pusat perhatian visual yang selaras dengan dekonstruksi grunge yang memiliki kesan seperti efek rusak. Lalu analisis data dan perancangan, metode penelitian dengan metode kualitatif eksperimental dengan pengumpulan data seperti jurnal, e-book dan juga artikel. Lalu ada observasi online dan juga offline, wawancara serta eksplorasi limbah denim. Tahap penelitian berupa pengumpulan limbah denim di area Tamim, Bandung, serta eksplorasi dengan modern awal, cuka dapur dan juga garam untuk crash dyeing. Lalu memilih jenis besi dan waktu oksidasi dilakukan untuk teknik crash dyeing. Lalu memilih gramasi dan karakter untuk distress dan juga slashing. Lalu perancangannya, tahapan akhir berupa luaran, hasil akhir berupa produk busana ready to wear berbasis limbah denim dengan metode upcycles serta pendekatan estetika grunge sebagai solusi nyata terhadap permasalahan limbah tekstil konveksi lokal. Lalu saran eksplorasi selanjutnya yaitu pemilihan jenis besi yang sudah berkarat supaya transfer pewarnaan dengan oksidasi karat dilakukan dengan cepat. Lalu mencoba pemilihan cuka apel dan cuka dapur sebagai modern awal dan fiksasi pada teknik crash dyeing. Lalu eksplorasi teknik melipat atau menggulung kain agar motif yang dihasilkan lebih beragam. Lalu mencoba pengolahan crash dyeing di kain denim yang lebih beragam lagi. Eksplorasi teknik distress yang
di karakteristik dan gramasi kain yang lebih beragam. Lalu mencoba menjahit paralel lebih berjarak untuk teknik slashing. Lalu yang terakhir membuat variasi lembaran kain yang lebih beragam untuk teknik slashing. Lalu yang terakhir daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.